Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nismawati Aryatiniko. Saya bertugas di MAN 1 Kota Gorontalo, mengajar kelas 12. Terima kasih. Oke. Baiklah, ujian kita pada hari ini ada 2 sesi, ya. 2 sesi. Yang pertama kita awali dengan ujian lisan dulu, ya. Ya. Lisan kurang lebih mungkin 20 menit. Ya. Nanti yang 15 menitnya itu praktek. 25 menit tambah 25 menit praktek, ya. 25 praktek, 45 menit. 40 sampai 50 menit. Ya, Ya, Pak. Baiklah, Ibu Nismawati, ya. Ya, Pak. Ibu Nismawati mulai dari materi modul ajar, ya. Ya, Pak. Nama pedagogik. Mungkin Ibu Nismawati sudah baca-baca tentang teori belajar. Ada berapa yang ada di modul itu yang Ibu sudah baca? Ada berapa? Ada 5 teori, Pak. Teori belajar apa saja? Teori konstruktivisme, teori behavior, teori kognitivisme, teori humanis, sama terakhir teori sibernetik. Coba jelaskan mungkin yang banyak diaplikasikan dalam pembelajaran itu teori behavioristik, ya. Ya. Coba apa yang Ibu tahu tentang teori ini? Ya, yang saya tahu, Pak, teori behaviorisme ini guru memberikan stimulus dan respon terhadap perubahan perilaku peserta didik. Jadi contohnya begini, Pak, kalau misalnya di pembelajaran saya sejarah kebudayaan Islam, misalnya saya memberikan instruksi kepada siswa di pembelajaran saya itu tidak bisa bawa HP, misalnya ini, Pak. Nah, ketika ada yang bawa HP, makanya itu akan diberikan punishment. Yang tidak bawa HP itu akan diberi reward. Atau dalam pembelajaran misalnya dibagi kelompok itu akan dilihat keaktifan siswa. Jadi siswa yang aktif diberi reward, siswa yang tidak aktif itu akan diberikan punishment, Pak. Aplikasinya dalam pembelajaran, ya? Iya, aplikasinya dalam pembelajaran seperti itu, Pak. Misalnya ada punishment, ya, ada hadiah, ada hukuman, ya. Iya, ada punishment dan reward. Terus yang masih ada lagi yang lain? Selain punishment reward? Ya, diharapkan ketika diberikan punishment dan reward, itu peserta didik akan berubah tingkah lakunya, Pak. Gitu. Misalnya ketika dia tidak aktif, mungkin pertemuan yang akan datang dia akan lebih aktif karena lebih bersemangat, termotivasi karena ada reward yang diberikan oleh guru. Antara lain, ya. Ya. Juga metode ini mengutamakan adanya Perubahan tingkah laku. pengulangan atau repetisi di dalam pembelajaran, ya. Jadi ada pembiasaan. Ya. Makanya biasanya
yang menggunakan teori ini, itu ada guru yang selalu suruh mengulang-ulang, coba diulang lagi, diulang lagi ya. Nah, itu aplikasi dari teori behavioristik. Ada pengulangan-pengulangan untuk terjadinya perubahan tingkah laku itu. Oke ya. Ya, Pak. Terus ada juga namanya, itu termasuk ternyata itu pelaksanaan tes dan ulangan itu Ya, juga aplikasi termasuk. dari teori ya. Mengapa Ya, kita harus melakukan tes atau ulangan-ulangan di kelas sebagai stimulus ya. ya, Pak. Dengan adanya tes maka siswa nanti akan lebih bersemangat belajar. Itu yang saya masuk aplikasinya, jadi ini mungkin perlu. Ya. Oke, nomor tidak usah terlalu tegang ya. Ya, ya, Pak. Oke, Ibu. Yang kedua ini menyangkut pengembangan pembelajaran. Ya. Antara lain di situ ada menyangkut tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, ada pendekatan ya. Ini antara tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran ini di mana sebenarnya? Baik, Pak. Jadi tujuan pembelajaran itu diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran di tujuan pembelajaran itu materi yang dimuat itu hanya satu materi. Kemudian dijabarkan dalam kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP. Nah, dari CP ke TP kemudian ke KKTP itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, di alur tujuan pembelajaran ini sudah masuk di situ asesmen, Pak. Karena kita sudah ya di KKTP-nya itu karena kita menilai indikator yang dicapai oleh siswa. Oke, selanjutnya menyangkut pendekatan ya. Apa yang Ibu pahami tentang pendekatan TPACK itu? TPACK. TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Ya, kalau dalam penerapan pembelajaran saya, Pak, itu saya saya mengharuskan di dalam pembelajaran itu kita memasukkan teknologi di dalamnya. Misalnya ketika karena ini pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, namanya juga sejarah, Pak, kadang membosankan juga. Jadi saya dengan cara misalnya peserta didik membuat video, saya bagi kelompok membuat video, jadi mereka sudah menggunakan media teknologi. Kemudian mereka juga bisa selain di buku siswa, mereka juga bisa mencari referensi materi di Google atau di web, begitu, Pak. Jadi saya tidak membatasi siswa harus di buku terus atau di referensi yang A, B, tapi saya memberi kebebasan kepada siswa untuk menambah referensinya melalui internet. Jadi ini ada terintegrasi ya. Ada teknologinya, ada pedagogiknya, tentang kontennya, isi materi ya. Jadi ada keterkaitan semua antara pengetahuan, isi, dan pedagogik dan teknologi dalam membuat suatu dalam pengembangan pembelajaran. Ya. Oke. Berikutnya bicara tentang komponen perangkat pembelajaran.
modul ajar ya. Ya, ya. Komponen-komponen intinya situ apa saja, Ibu? Komponen-komponen intinya itu ada yang saya ingat saya, Pak, ada informasi umum itu nama sekolah, kemudian intinya ini maksudnya yang poin-poin pokoknya. Oh ya ya. Semuanya satu tujuan, harus ada tujuan. Oh ya ya, iya Pak, iya Pak. Oke, inti dari komponen modul ajar itu Pak harus ada capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, ada profil Pancasila, ada profil pelajar rahmatan lil alamin, kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan awal, inti, dan penutup, kemudian ada lampiran instrumen-instrumennya, kemudian glosarium, terakhir daftar pustaka. Tadi metode dan medianya, media ada? Ya, untuk media itu sebagai sarana kita menyampaikan materi atau kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Misalnya media, saya misalnya membuat media dari PowerPoint atau dari Google Docs gitu, atau video PowerPoint. Gitu. Jadi bahan ajarnya itu sudah termasuk di situ, Pak. Bahan ajarnya itu sudah di PowerPoint, di Google Docs. Menyangkut instrumen ya. Ya, Pak. Asesmen. Ada seorang guru itu diharapkan bisa mengembangkan critical thinking, ada creative thinking, dan ada decision making. Bisa Ibu jelaskan apa maksudnya? Istilah-istilah ini. Ya, critical thinking itu kalau menurut pemahaman saya, Pak ya, cara berpikir manusia untuk merespon dan menganalisis fakta untuk penilaian. Ada critical thinking, ada creative thinking, ya. Ya. Ada decision making. Jadi ya, ada tiga. Ya, kalau creative thinking itu bagaimana cara kita sebagai guru itu mengkreasikan pembelajaran atau materi sehingga tidak membosankan bagi siswa. Begitu juga siswa diberi kebebasan untuk mengkreasikan. Misalnya diberikan tugas membuat video, mereka bisa berkreasi, apa itu video dibuat animasi atau dokumenter, itu diberikan kenyamanan kepada siswa untuk memilih, untuk berkreasi, Pak. Critical thinking itu berpikir kritis ya. Bagaimana asesmen yang dibuat itu membuat siswa itu bisa berpikir kritis berpikir reflektif, dan decision making itu membuat keputusan sendiri ya, membuat keputusan sendiri di dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut. Ini menyangkut pendalaman, menyangkut ada istilah-istilah di sini. Pertama, materi ajar esensial, advent material. Yang ketiga, materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan. Jadi menyangkut materi ajar itu ada beberapa dimensi yang perlu termuat di situ.
ada dimensi namanya dimensi faktual, konseptual, dan ada prosedural, dan yang terakhir metakognitis, kognisi. Iya, Pak. Pernah dengar itu, Ibu? Dengar, Pak, dengar. Maksudnya apa maksudnya itu? Iya, terima Pengetahuan kasih. faktual. Iya, pengetahuan faktual itu kalau dikaitkan dengan pembelajaran kebudayaan Islam, Pak, itu yang berupa fakta-fakta, misalnya tentang tahun kejadian, kemudian perang, ya, nama-nama perang, karena itu memang sudah terjadi, tidak bisa diubah. Kemudian kalau yang berupa konsep, itu berupa pengertian, fungsi, yang begitu, Pak. Misalnya pengertian Wali Songo apa gitu. Kemudian yang prosedural itu, Pak, pemahaman saya seperti langkah-langkah, misalnya untuk materi Wali Songo. Jadi materi Wali Songo itu mereka berdakwah itu dari kalangan bawah dulu, dari rakyat dulu, kemudian ke kerajaan. Kemudian yang metakognitif itu adalah kesadaran siswa. Jadi setelah belajar sejarah kebudayaan Islam, itu siswa diminta atau ya memiliki kesadaran, mengambil hikmah dari materi yang sudah dipelajari. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya menyangkut evaluasi ya. Ya, Pak. Dalam melaksanakan pembelajaran itu pasti ada beberapa evaluasi yang dilakukan ya. Mungkin Ibu bisa sebutkan evaluasi apa saja dalam mengajukan SKE? Ya, kalau di kurikulum Merdeka itu, Pak, ada yang namanya asesmen awal. Jadi asesmen awal itu ada yang kognitif dan ada yang non-kognitif. Jadi asesmen kognitif yang non-kognitif itu agar guru mengetahui kesiapan belajar siswa. Salah satunya minatnya, gaya belajarnya, agar guru bisa mempersiapkan metode apa yang akan diterapkan di kelas tersebut. Kemudian untuk kognitifnya, Pak, itu untuk menilai sejauh mana siswa mengerti akan materi yang akan dibelajarkan. Jadi di asesmen kognitif itu ada tes tertulis, Pak, ada tes tertulis. Jadi di tes tertulis itu kita akan mengambil soal-soal yang misalnya saya mengajar kelas 12. Jadi yang di aturan kurikulum Merdeka itu mengambil soal kelas 10 itu dua nomor untuk semester genap. Kemudian kelas 11 itu 6 soal untuk semester ganjil genap. Kemudian kelas 12 semester ganjil itu ada 2 soal, Pak. Kemudian ada asesmen formatif. Jadi asesmen formatif itu asesmen yang kita lakukan selama pembelajaran. Jadi bisa di pertengahan pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Kemudian yang berikut adalah asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif itu kita lakukan setelah kalau di K13 itu ujian semester, Pak. Setelah selesai pembelajaran. Ya, semua pembelajaran satu fase. Kalau formatif itu selama berlangsung ya? Ya, selama berlangsung, Pak. Oke, di sini asesmen diharapkan bisa berorientasi pada HOTS dan Merdeka Belajar. Apa maksudnya? Berorientasi pada HOTS. Jadi yang berorientasi pada HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Jadi soal yang dirancang itu mengukur kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi, Pak. Jadi di soal HOTS itu kalau misalnya kita biasanya
biasanya kita menyusun soal mungkin tidak ada stimulusnya dulu. Nah, kalau di soal HOTS itu harus ada stimulusnya dulu, Pak, gitu. Walaupun pada akhirnya soalnya hanya menyangkut tentang C1, C2 begitu, Pak. Tapi di stimulusnya itu, ya. Kan ada pengetahuan ya, tingkat-tingkat pengetahuan ya. Ya. C1, C2, C3, HOTS itu C berapa? Kalau HOTS itu Pak mulai dari C4. C4, C5, C6. Jadi menganalisis, mengevaluasi dan mengkreativitaskan. Mengevaluasi, ada sintesa ya, mengkreasi ya. Ya, mengkreasi Pak. Jadi menganalisis, mengkreasi dan mengevaluasi. Ya, ya Pak. Yang dimaksudnya. Jadi kalau di bawah itu yang C1 sampai 3 menyangkut itu, pengetahuan ya. Iya, pengetahuan tapi seputaran menjelaskan, mengidentifikasi, pemahaman dan ya, penerapan. Itu yang disebut law ya. Ya, Pak. Law hazards. Oke, Ya. itu sudah. Kita pindah lagi ya. Ya, Pak. Nah, ini mungkin terkait dengan modul project. Ya. Kalau modul project ini ya, terima kasih Pak untuk modul project ini biasanya penyusunan modul ajar ini tidak dilakukan oleh satu guru, tapi dilakukan kolaborasi antara guru mata pelajaran. Jadi mereka menyepakati akan mengangkat tema apa, kemudian untuk kegiatan dari P5 ini Pak, itu dilaksanakan 2 kali, ya, semester 1 dan semester 2. Di situ ada yang pertama-tama dilakukan, ada anunya ya, penyusunan profil ya. Ya, penyusunan tujuan, aktivitas, dan asesmen. Ya. Penyusunan profil ini isinya apa itu profil? Ya Pak. Di poin profil. Ya, modul proyek. Ada profil pelajar di situ ya maksudnya? Ya, ada 2 Pak, profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Itu ada perbedaan ya? Ada Pak, dari profilnya Pak. Kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Kalau yang Rahmatan lil Alamin itu ada 10 Pak. Tapi saya mohon maaf Pak, tidak hafal Arabnya. Oh, ada istilah-istilah Arab ya? Iya, ya ada. Cuma ada tambahan saja ya? Ya. Kalau di madrasah itu nanti ada 2 Pak. Tapi modulnya cuma 1. Untuk yang profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini diselipkan di dalam P5. Jadi apa yang akan kita nilai di profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Sudah include di ini Pak, sudah include di project di P5 Pak. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang Ibu upload itu apa-apa saja? Mungkin di situ ada. Ya. Tidak semuanya profilnya kan sesuai materinya ya.
Mohon maaf Pak, kalau untuk itu masih semua yang saya upload di situ Pak. Ada berkeadaban, kemudian keteladanan, keanekaan. Moderasi termasuk. Ya, ada moderasi Pak, di toleransi itu Pak. Oh. Ya, moderasi itu di profil toleransi, kemudian ada dinamis, inovatif, kemudian kesetaraan, toleransi, berimbang. Ada 10. Oke, baiklah kita pindah lagi ke berikutnya ya. PTK-nya lagi. Siapa? Kejar waktu ini. Judul PTK yang diajukan apa judulnya? Judul PTK Pak? Iya, yang di. Ya, penerapan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa fase F pada kelas 12 materi perkembangan Islam masa Wali Songo. Yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi itu motivasi belajar. Yang tertarik untuk meningkatkan motivasi apa? Ya Pak. Yang mendorong Ibu untuk mengambil judul ini, ada apa dengan motivasi di sekolah itu? Ada masalah atau ada? Ya, ada masalah Pak. Satu, itu nilai dari siswa itu di bawah standar KKTP atau KKM. Kalau di K13 itu KKM, kalau di kurikulum Merdeka KKTP. Kemudian kurangnya motivasi belajar siswa itu belajar sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang ketiga, metode guru yang masih monoton. Oh, itu yang melatar belakangi. Ya Pak. Terus bunyi anunya, rumusan masalahnya bagaimana ya? Iya Pak. Bunyi rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bagaimana model pembelajaran Project Basic Learning ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi perkembangan Islam Wali Songo. Pakai istilah bagaimana ya? Ini PTK biasanya cuma satu ya permasalahannya? Ya. Dia biasanya yang umum dipakai itu apakah ya? Oh ya Pak, ya. Nanti siap diganti Pak. Apakah model pembelajaran PJBL Project Based Learning. Project Based Learning itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di mana ya? Ya, di MAN 1 Kota Gorontalo. Terus metode yang dipilih untuk mengumpulkan data apa? Ada observasi, angket, ada dokumentasi juga Pak. Ada juga wawancara. Pakai semua ya? Jadi yang diambil itu yang dipakai saja. Kalau tidak nanti ditanya apanya yang diangket. Oh iya Pak. Kalau diangket itu saya melihat minat belajar siswa, khususnya mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Biasanya angket itu digunakan untuk populasi yang banyak. Ya. Oh iya. Penelitian yang populasinya banyak dan itu kesimpulannya bersifat umum, berlaku untuk semua aliyah kan. Ya, Pak. Tapi kalau penelitiannya itu skopnya cuma sekolah, apalagi skopnya cuma kelas,
Itu sebenarnya tidak perlu angket. Oh ya Pak. Cukup observasi Observasi. saja. Oh siap Pak. Wawancara. Ya, ya siap Pak. Cuma sedikit orangnya ya. Ambil saja siswa diwawancarai 3 orang, guru 3 orang. Ya. Ya. Angket itu biasanya juga penelitian kuantitatif, ya. Ya Pak, siap Pak. Sehingga ada harus menyusun angket yang penelitiannya itu biasanya untuk meneliti ada pengaruh tidak antara variabel X dan Y. Ya Pak, siap. Jadi mungkin tidak terlalu diperlukan angket. Ya kalau dokumentasi, observasi dan wawancara itu, wawancara juga itu kadang-kadang cuma tambahan. Yang banyak kan PTK ini guru mengajar dan dia meneliti dirinya sendiri kan. Ya Pak. Sehingga ya paling dilihat-lihat bagaimana siswanya ini, perhatiannya bagaimana. Jadi diobservasi langsung, ibu yang observasi langsung pembelajarannya. Sehingga ibu dengan observasi ibu bisa melihat, oh ini aktif, ini tidak. Tidak perlu diangket. Anak-anak siap Pak. aktif tidak. Ke dalam belajar ya. Ya Pak, terima kasih masukannya Pak. Nanti mau direvisi PTK. Oke. Mengenai instrumen juga ya, instrumennya itu disesuaikan dengan metode pengumpulan datanya. Ya. Kalau ibu pakai angket itu harus bikin instrumen angket, ya. Instrumen angket yang harus diuji coba. Ya. Oke, baiklah saya kira sudah cukup ya untuk tanya jawab. Ya Pak. Silakan Ihsan. Nanti kita pindah ke praktek ya. Praktek. Praktek ini ada 2, ada praktek baca tulis Al-Qur'an. Ya. Ada praktek mengajar. Pak. Walaupun cuma cuplikannya saja, tidak dari awal sampai akhir. Pak. Silakan Ibu, ada bawa Quran kan? Ya Pak, bawa Pak. Dibuka surat Luqman ya. Ya Pak. Sudah ketemu halamannya? Sudah Pak. Tadi waktu diminta sama Bapak, saya sudah buka. Ayat ke-12 ya. Ayat ke-12. Oh iya Pak. Ayat ke-12. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghani wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sudah, cukup. Sadaqallahul azim. Selanjutnya ditulis ya. Tulis, tidak usah ini aja, panjang-panjang ya. Setengah ayat saja. Jadi sampai walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Sampai di situ aja. Silakan. Iya, Pak. Yang agak besar tulisannya biar kelihatan. Oh, iya, Pak.
Pak. Oke, sebentar. Agak ini ya, kasih diam-diam. Oke. Oke. Cukup. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya yang terakhir ya. Ya, Pak. Terakhir. Ini cuplikan praktek pembelajaran. Ya, Pak. Tadi kalau Pak tadi yang pertama itu Pak Dedi mempraktekkan tentang bagaimana membuka pembelajaran ya. Oh ya. Ibu sekarang diminta untuk bagaimana menutup ya. Oh siap. Siap, ya. Pak. Siap. Oke, jadi mungkin 5-10 menit saja kan waktunya. Ya. Silakan. Ya, langsung. Langsung ya, Pak. Ya, baiklah anak-anak, kita sudah melalui serangkaian pembelajaran ya dari diskusi, kemudian kerja kelompok, presentasi, kemudian tadi kita sudah merefleksi dan membuat kesimpulan. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberitahukan pelajaran yang selanjutnya. Jadi kita akan belajar tentang materi. Kalau tadi kita belajar tentang peran Wali Songo dalam peradaban Islam di Indonesia. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang teladan dan hikmah yang dapat kita ambil dari perkembangan Islam Wali Songo. Ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya diingat-ingat itu urutannya ya. Urutan penutupan. Oh, ya. Mungkin ada di situ menyimpulkan ya. Nah, mungkin gurunya yang menyimpulkan atau anak-anak yang diminta anak-anak sekalian pembelajaran hari ini. Atau ada juga mungkin semacam post-test ya. Oh iya Pak, astaga. Nah, sudah menguasai. Ya, ya harusnya ada post-test Pak. Ya. Coba ini dulu ya. Pak. Nah, itu mungkin yang perlu kita ini kalau sudah harus hafal itu langkah-langkah apa kira-kira yang ada di penutupan itu ya. Ya, siap Pak. Mungkin kesimpulan, mungkin juga ada refleksi, ya refleksi kesimpulan. Aduh, ini sudah sekitar 36 menit ya. Iya Pak. Mungkin Ibu masih mau lagi atau sudah cukup ya? Cukup Pak. Oke, baiklah. Pertemuan kali ini kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi nanti untuk selanjutnya diinformasikan ke temannya. Mungkin kita mau salat asar dulu, jadi saya dipanggil ya.